Salam saudara-saudara. Haleluya. Ya, left timing, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus bekerja, mengurapi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyi berhembuslah. Ya, Yesus. Mari kita semuanya kita nyanyi ya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Yeskiel 37. Ya, kalau saudara ada firman, mari kita buka dalam Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 10. Ya. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Israel saya bacakan ya. Yeskiel Perjanjian Lama pasal 37 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Israel judulnya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Ayat 5, "Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup." Ayat 6, "Aku akan memberi urat-urat padamu, dan
menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suara-suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup, beginilah firman Tuhan Allah. Hei napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya, kita buka dalam juga Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikiannya halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Share firman Tuhan malam ini saya kasih tema, ya, angin Roh Kudus berhembuslah. Ya, jadi puji Tuhan, ya, salah satu manifestasi dari Roh Kudus adalah angin. Ya, jadi luar biasa melalui penglihatan Yehezkiel di lembah, ya saudaraku, sehingga tulang-tulang kering itu dihidupkan. Ya, itu luar biasa. Lembah adalah suatu keadaan yang di bawah rendah dari tanah-tanah yang lain. Jadi kalau hidup kita di lembah, saudaraku, ya, saudara dan saya, mari merindukan tiupan angin dari Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat 8, ya, angin Roh Kudus datang dari 4 penjuru. Ya, utara, barat, selatan, utara. Kapan datangnya, bagaimana perginya, ya, itu Roh Kudus yang seperti diumpamakan seperti angin, ya. Ada bisa diumpamakan seperti api, seperti angin, seperti air, saudaraku. Tapi malam ini saya sampaikan bagaimana Roh Kudus bekerja seperti angin, ya, tiupan angin keras, yaitu dalam Kisah Rasul 2, ya, Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus diumpamakan seperti tiupan angin keras, ya. Manifestasi Roh Kudus berupa angin, ya. Jadi luar biasa, ya, Roh Kudus mempunyai hadirat, ya. Dia datang seperti angin, ya. Tulang-tulang kering. Jadi kalau kita mengalami kekeringan rohani, ya, kita mengalami, ya, letih lesu, ya, saudara harus masuk di dalam pekerjaan Roh Kudus, tiupan angin, supaya saudara disegarkan kembali, ya, oleh angin Roh Kudus, ya. Jadi merindukan untuk angin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya, sehingga kita sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Kita bergairah, kita bernyala-nyala kalau ada angin Roh Kudus bertiup dalam hidup kita, ya. Kalau kita di lembah, kalau kita di dalam masalah, ya, kalau kita dalam pergumulan, itulah saatnya yang tepat, ya, saudara, untuk masuk di dalam tiupan angin Roh Kudus, di dalam pekerjaan Roh Kudus, di dalam lawatan Roh Kudus, ya. Kalau saudara di lembah artinya yaitu lebih rendah dari tanah yang lain. Mungkin saudara dan saya mengalami lembah-lembah saat ini, ya. Inilah yang saatnya tepat saudara masuk dalam pekerjaan roh, supaya saudara mengalami tiupan angin, supaya saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya. Itu luar biasa dalam Yehezkiel, dalam penglihatan Yehezkiel, ya, Allah memberikan penglihatan, ya, tulang-tulang itu seperti diumpamakan seperti orang Israel. Kita orang percaya itu bagaikan tulang-tulang kering, ya. Jadi kita bisa lemah, ya, itulah saatnya kita mengalami tiupan angin, ya. Bagaimana akibat kalau kita mengalami tiupan angin, saudaraku, ya, angin Roh Kudus, ya, manifestasi dari Roh Kudus adalah angin, ya. Bagaimana akibat jikalau kita mengalami, ya, pekerjaan Roh Kudus berupa angin Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Ya, bagaimana kita mengalami dampak, ya, dari tiupan angin itu dalam hidup kita, ya. Saudara harus merindukan
Kalau saudara banyak masalah, banyak beban, banyak pergumulan, hidup saudara kering, saudaraku, inilah saatnya saudara menghampiri angin itu. Ya, menghampiri angin Roh Kudus supaya saudara mengalami lawatan yang dari Tuhan. Ya, saudaraku, ya, dampak yang pertama bagaimana saudara akan mengalami angin itu. Ya, kalau saudara akan mengalami hadirat Tuhan, mengalami manifestasi hadirat Tuhan Roh Kudus melalui angin ya dalam hidup kita, saudaraku, yang pertama, saudaraku, ya, ketika angin Roh Kudus dihembuskan dalam hidup saudara dan saya, saudara akan dibangkitkan dari tulang-tulang kering. Ya, tulang-tulang kering berbicara tentang letih lesu. Ya, saudara capek sudah. Tuhan, saya capek, saya lemes, saya lelah, saya lunglai, saya tidak berdaya. Itulah saatnya saudara dihembusi oleh angin, ya, angin Roh Kudus, ya. Jadi angin Roh Kudus membangkitkan saudara, ya. Jadi tanah, jadi tulang-tulang kering akan hidup kembali, ya. Melalui Yeskiel 37 tadi, ya, tanah-tanah, tulang-tulang kering, ya, dibangkitkan lagi melalui penglihatan Yeskiel di lembah, ya. Jadi saudaraku, kalau kita mengalami kekeringan, saudaraku, mari kita menghampiri Tuhan lebih lagi. Kalau saudara belum berdoa, berdoalah. Kalau saudara berdoa sekali, coba yang 2 kali lagi. Tingkatkan terus jam doa saudara, ya. Tingkatkan terus, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi angin yang pertama, ya, ketika angin dihembuskan, saudaraku, ya, ada kebangkitan, ya. Walaupun keadaan kita letih, lesu, tulang-tulang yang kering itu dibangkitkan. Ya. Angin itu akan membawa kebangkitan dalam hidup kita. Angin Roh Kudus membawa kebangkitan dalam hidup kita. Iman kita dibangkitkan, gairah kita dibangkitkan. Kita mulai bernyala-nyala lagi di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Ya, kalau kita dihembusi angin Roh Kudus. Kalau saat ini saudara letih, saudara lesu, ya, saudara seperti diumpamakan dalam Yeskiel 37, saudara tulang-tulang yang kering, maka saudara harus dihembusi oleh angin Roh supaya saudara dibangkitkan lagi iman saudara, supaya kekristenan saudara semakin bergairah, bergelora, bernyala-nyala kembali dengan tiupan angin Roh Kudus, ya. Jadi yang pertama, ketika angin dihembuskan, ada satu kebangkitan yang letih lesu, yang lunglai, yang akan dibangkitkan kembali. Ya, itu angin Roh Kudus, saudara. Jadi luar biasa, ya. Dalam Yeskiel 28 ayat 12, ya, inilah tempat perhentian, ya. Ya, inilah tempat peristirahatan. Kalau saudara letih, saudara lesu, ya, saudara harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Ya, angin Roh Kudus, saudara harus dihembusi oleh angin Roh Kudus supaya saudara bergairah. Ya, saudara tidak letih lesu, tapi saudara mengalami peristirahatan dari Tuhan, mengalami, ya, ketenangan daripada Tuhan, ya. Kalau saudara mengalami saat ini di lembah, saudara seperti tulang-tulang kering, saudaraku, engkau perlu dihembusi dengan angin Roh Kudus, dihembusi, ya, saudaraku, supaya saudara dibangkitkan kembali, ya, supaya saudara dibangkitkan kembali. Ya, yang pertama, ya, ketika angin Roh Kudus hadir, ya, dalam hidup kita, ya, saudaraku, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ya, angin dihembusi dalam hidup kita, yang letih lesu akan dibangkitkan kembali, imannya dibangkitkan, ya, luar biasa, ya. Kalau kita mengalami angin Roh Kudus, iman kita dibangkitkan, kita semakin bernyala-nyala dan bergairah kembali, ya. Yang kedua, saudaraku, ketika angin Roh Kudus dihembusi dalam hidup kita, ya, saudaraku, ya, hal-hal yang mustahil, ya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang mustahil akan dipulihkan hidup kita. Saudaraku, tulang-tulang kering mati, ya, dibangkitkan, ya, melalui pekerjaan angin Roh Kudus. Ya, saudara, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, ya, bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus berupa angin Roh Kudus, tiupan angin Roh Kudus. Saudaraku, serahkan pada Tuhan. Apa yang tidak saudara bisa lakukan, serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan melakukannya bagiannya. Saudara hanya melakukan bagian saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya, supaya Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup saudara, ya. Saudaraku, ketika angin Roh Kudus bekerja, dihembuskan dalam hidup saudara,
saudaraku, pekerjaan supranatural terjadi, mujizat ya akan terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kita manusia yang terbatas, kita tidak mampu bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa berbuat dalam diri kita. Di luar kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mampu apapun, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, ya rindukan pekerjaan Roh Kudus berupa tiupan angin roh, ya, supaya kita disegarkan kembali, saudaraku, ya. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saudara melakukan bagiannya, ya, Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan, ya saudara dapat melakukan apa yang saudara dapat lakukan. Yang saudara tidak dapat lakukan, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya dengan ajaib. Ya. Yang kedua, ketika angin Roh Kudus berhembus dalam hidup kita, akan terjadi pekerjaan supranatural, pekerjaan mujizat dalam hidup kita terjadi, dalam hidup kita dipulihkan. Ya, saudaraku, kita diberikan kemenangan dalam hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Ya, ketika angin Roh Kudus dihembuskan, perkara-perkara mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, yang ketiga, ketika angin Roh Kudus bekerja, kita diberikan hati yang taat. Ya, hati yang taat itu di dalam hati yang taat 3 Yeskiel. Ya, Yeskiel 36 ayat 26. Ya, aku memberikan hati yang taat, hati yang baru kepadamu. Ya, saudaraku, ketika angin Roh Kudus itu dihembusi dalam hidup kita, saudaraku, ya kita diberikan hati yang taat. Ya, hati yang taat akan perintah Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan kalau kita taat kepada Tuhan. Ya, taat perlu kekuatan yang baru. Saudaraku, saudara perlu dihembusi oleh pekerjaan angin Roh Kudus. Ya, supaya saudara akan diberikan hati yang taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita memperoleh kemenangan di dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Jadi ada 3 hal yang sudah saya sampaikan, bagaimana dampak dari tiupan angin Roh Kudus dalam hidup kita, ya, supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, ya ketika angin Roh Kudus bertiup dalam hidup kita akan dibangkitkan iman kita. Ya, walaupun kita kering, letih, lesu, ya seperti tulang-tulang kering, ya kita dibangkitkan lagi. Seperti Yeskiel membangkitkan tulang-tulang yang kering, jadi hidup lagi menjadi laskar yang besar. Ya, tiupan angin Roh Kudus akan membangkitkan iman saudara, supaya saudara semakin bergelora. Yang kedua, ya, ketika angin Roh Kudus tiupkan dalam hidup saudara, ya saudara, pekerjaan hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, kita akan disembuhkan, kita akan disegarkan, kita akan diberi gairah sama Tuhan ketika angin Roh Kudus ditiupkan di dalam hidup kita. Pekerjaan supranatural, pekerjaan hal-hal yang mustahil, keajaiban terjadi demi keajaiban, itu terjadi kalau tiupan angin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika angin Roh Kudus bekerja dalam hidup kita beri hati yang taat, ya, untuk mampu bisa mendengar suara Tuhan dan melakukannya, dan kita memperoleh kemenangan. Kemenangan terjadi pada saat kita taat, ya. Kemenangan terjadi pada saat kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kita diberikan ketaatan kalau angin Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Ya, saudaraku, ya itu yang dapat saya sampaikan tentang manifestasi Roh Kudus berupa angin. Ya, angin Roh Kudus dalam Yeskiel 37 1-10. Angin Roh Kudus dimanifestasikan di dalam angin supaya hidup kita diberi gairah kembali. Roh Kudus punya hadirat. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, ya maka hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita merasakan hadirat Tuhan. Itu berarti ada angin Roh Kudus, tiupan angin. Kemana dia pergi dan kemana dia akan pergi, kemana dia datang dan kemana dia pergi. Ya, dia pergi dengan sendirinya, dia datang dengan tiba-tiba. Itulah hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan diberkati, diberi kemenangan, diberikan kekuatan. Hal-hal mustahil terjadi dalam hidup kita kalau kita dihembusi oleh angin Roh Kudus, tiupan angin Roh Kudus. Ya, itu yang dapat sampaikan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bisa sampaikan Tuhan apa yang daripadamu. Kami berdoa buat setiap kami
yang mendengar supaya kami diberkati, juga hamba-Mu yang menyampaikannya supaya kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Pada saat-saat kami mengalami kekeringan, tulang-tulang kering yang diumpamakan seperti tulang kering, biar kami mencari Engkau lebih sungguh lagi, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, terima kasih pada saat kami ditiup dengan angin Roh Kudus, maka gairah kami bernyala-nyala kembali. Hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kami. Diberikan kami hati yang taat sehingga kami memperoleh kemenangan daripada-Mu. Terima kasih. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami yang hadir, penuhi setiap kami yang mendengar, supaya kami dibawa level terus, naik terus bersama Engkau. Terima kasih. Tahun 2021 kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya inilah tahun Roh Kudus, kiranya tahun 2021 semuanya diurapi oleh Tuhan, dibaluti dengan hadirat Tuhan, supaya mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan, di bawah kuasa dan kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami yang mendengar maupun yang menyatakannya. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.